dan juga mereka bekerja sama, mereka melakukannya sendiri bersama teman-teman tanpa harus dengan bantuan guru terus. Guru hanya sebagai fasilitator dan motivator, begitu Bapak Ibu. Dan ini untuk seterusnya juga berikutnya saya berikan materi sistem pencernaan, saya buat seperti ini. Dan alhamdulillah hasil belajarnya ada perubahan, ada peningkatan yang saya sendiri merasa puas Bapak Ibu dengan hasil mereka. Ini MPI yang saya buat sangat sederhana, jadi saya pikir pembatik itu pembelajaran berbasis TIK yang memanfaatkan platform teknologi. Jadi TIK, platform teknologi itu dapat menunjang pembelajaran yang bermakna sehingga anak-anak didik kita itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan teknologi yang sekarang semakin canggih Bapak Ibu. Itu tujuan kami, dan kami para guru di SMP Negeri 2 Banjarmago tidak berhenti berinovasi Bapak Ibu. Kami selalu berkolaborasi, selalu berdiskusi. Nanti apalagi kita yang harus kita buat supaya anak-anak itu semangat belajar, supaya anak-anak itu tidak malas. Begitu Bapak Ibu. Demikian penyampaian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sehat. Luar biasa sekali kita hari ini, ya Masya Allah, dari tiga narasumber yang keren-keren nih Bu. Jadi saya bayangin kalau saya tiap hari ngajarnya dengan seperti ini, sepertinya murid saya nggak nyam tidur ini. Tiga-tiganya. Baik, Ibu Bapak semua yang hadir, terima kasih narasumber. Mungkin dari Ibu Bapak semua ada yang mau ditanyakan nih dari tiga narasumber yang sudah menyampaikan materi, saya persilahkan. Bisa raise hand atau bisa tulis di chat room. Ini sepertinya sudah ada yang raise hand. Banyak Bu yang raise hand. Iya. Ini dari ada Ibu Yuni. Iya. Halo Ibu Yuni. Apakah Ibu masih berada di tempat? Bu Yuni, halo? Atau hanya terpencet ya? Bisa jadi kepencet Bu. Iya. Bu Mei Kawati mungkin? Ini ada Bu Mei, ada siapa ya ini? Ibu Nur Hamid Areta. Ibu apa Bapak ini? Halo Ibu. Atau Bapak Sujari deh, Bapak Sujari Rahmanto. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Baik Pak, silakan Bapak. Izin bertanya Bu. Pertama saya tunjukkan ke Ibu Siti Rahmat dan yang kedua Ibu Solehatun. Kendala dan tantangan apa saja yang Ibu hadapi, serta bagaimana cara mengatasinya untuk pembelajaran tadi. Yang kedua, solusi apa yang Ibu tawarkan agar guruku itu bisa mengikuti Ibu metode yang ditawarkan oleh Ibu. Saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi saja Ibu Siti, apakah tadi sudah jelas untuk pertanyaannya dari Bapak Sejari? Ya, jelas. Jadi Pak, kalau misalkan kendalanya untuk yang utama itu mungkin mereka praktek langsung ya Pak yang di lab tadi. Jadi mungkin kendalanya karena juga saya sendiri dan peserta didiknya itu ada 30. Mungkin kendalanya hanya saat miskomunikasi gitu Pak. Jadi misalkan ada siswa yang belum bisa, jadi saya harus menangani dia dan juga menangani yang lain. Dan kalau misalkan solusinya untuk
yang masih malas-malas dan atau dia juga ya tetap gak berminat mungkin. Nah di situ tantangannya saya selalu memberikan pembelajaran berinovasi Pak. Walau mungkin dengan cara yang ini dia tidak juga mau aktif, saya lanjutkan dengan cara-cara yang lain Pak. Nanti ada juga melalui kuis dan lain-lainnya Pak. Yang penting kita sebagai guru harus memberikan pembelajaran yang sesuai minat siswanya Pak. Jadi kita tes semua model-model pembelajaran itu Pak. Mungkin ada tambahan dari Bu Muratun. Baik, terima kasih Bu Siti Rahman. Terima kasih juga kepada Bapak Sujari. Saya akan menambahkan ya Pak ya. Kendala yang saya alami menggunakan MPI di sekolah tempat saya mengajar tersebut, karena kami agak sedikit masuk, ya jangankan ke sana ya Pak, saya di rumah aja kalau sore aja seperti ini tadi, kalau sore di tempat saya seperti ini tadi, kalau pagi dan malam bagus. Nah, kendala di tempat di sekolah saya sana itu kestabilan sinyal. Nah, tapi kalau di sana kalau kita menggunakan Telkomsel lebih bagus. Maka kadang anak-anak itu ada yang Bu masih ini belum bisa masuk dulu ini ya tidak apa kami tunggu. Kalau ternyata itu sangat sulit kan cuma berapa aja yang terkendala sinyal. Jadi 32 anak paling ada 7 anak yang terkendala sinyal. Ternyata jadi karena sudah biasakan anak-anak tolong berikan yang kita mampu. Kalau kita memberikan artinya itu kembalinya juga ke kita nanti. Jadi beberapa anak di antaranya ada yang rela berbagi untuk catering dan saya pun menyiapkan untuk catering juga. Nah itu kendala dan solusinya ya Pak. Kendalanya sinyal, solusinya itu tadi mana yang bisa untuk berbagi. Kalau yang satunya memakai M3 misalnya, yang satu Telkomsel bisa diteteringkan. Kemudian lagi tidak semua anak itu mempunyai HP pribadi. Tidak semua anak punya, masih gabung dengan orang tua. Jadi ini tidak masalah bagi saya karena satu kelompok itu paling itu kan saya bagi ada 8 kelompok, paling cuma beberapa anak yang tidak. Nah pada saat nanti saya akan melakukan proses puisi, saya bisa meminjamkan handphone saya. Dan kalau puisi itu cuma cepat dilakukan, itu bisa gantian, begitu. Nah kemudian yaitu tadi solusinya tethering. Dan luar biasa kalau di sekolah kami untuk para gurunya itu sangat mendukung dengan kegiatan ini. Kebetulan di tempat saya ada 2 guru penggerak. Nah jadi kami bisa berkolaborasi, saling dukung, saling berbagi, saling melengkapi intinya, saling melengkapi di tempat kami. Jadi kalau misalnya, gimana nih mau buat MPI yang ini, bagaimana mau belajar tentang pemanfaatan belajar ID, dan di sana tuh saling melengkapi dan para gurunya masih sangat antusias begitu Pak Sejan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Siti Rahman dan Ibu Suliatun atas pencerahannya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut untuk penanya berikutnya. Sepertinya Bapak Nur Hamid Areta ya. Ya. Bapak, ada yang mau ditanyakan silakan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, ini Putus-putus Pak. kendala sinyal paling kalau putus-putus. Sudah jelas Pak sekarang. Sudah jelas. Sudah. Ini Pak guru penggerak dari SMP ya Bu. Halo. Iya, ini peserta pembatik Pak. Iya dari tadi kan saya dengarkan itu semuanya mengarah ke SMP. Sedangkan saya ini kan ngajar anak kelas 1 SD Bu. Jadi serba bingung malah Bu dengerinnya. Oh. Nah, kalau solusinya kalau untuk anak kelas 1 itu bagaimana ya Bu caranya Bu? Kalau menggunakan model yang ibu-ibu praktekkan, monggo. Monggo Bu Atun. Bisa sharing. Baik.
Nggih, Pak Nur nggih. Hamid Areta mengajar kelas 1 SD ya Pak ya? Iya Bu, siap. Ya, Pak Nur Hamid kan di situ kalau guru kelas kan mengajarnya kan matematika, Semua IPA, mapel. IPS, bahasa Indonesia begitu ya. Iya Bu. Ya, nah itu malah banyak Pak materinya Pak, malah bisa ini. Jadi misalnya langkah pertama, Bapak tentukan dulu, misalnya Bapak mau mengajar apa nih, temanya tentang apa, misalnya Bapak mau mengajar IPS, barangkali ya. Nah, kalau yang sistem MPI seperti ini, kan Bapak ingin membuat MPI yang seperti ini. MPI tidak cuma dari Canva ya Pak ya, bisa dari yang lainnya, Google Site dan yang lainnya Ibu ya, dari Articulate, storyline. ya. Nah, ini sama saja Pak, cuma kan materinya disesuaikan dengan kelas 1 SD Pak. Di kelas 1 SD itu misalnya, nih saya kurang paham ya, anak-anak itu dikenalkan dengan ibu kota beberapa provinsi. Bapak sematkan dulu yang seperti tadi saya tampilkan, misal nih materinya tentang nama-nama provinsi dan ibu kota. Jadi anak kan menyimak dulu dari MPI tersebut. Atau di situ di materi disematkan juga tayangan YouTube. Nah kemudian untuk latihan soal bisa dengan Canva atau Bapak bisa menggunakan yang lain Pak. Ya misalnya anak SD kelas 1 juga sekarang canggih-canggih loh Pak. Mereka bermain gamenya luar biasa loh Pak. Kalau dialihkan ke Game pembelajaran. edukasi, malah mereka itu akan lebih cepat nyampe di sininya gitu ya. Kalau untuk game di kelas mas sering Bu. Tapi kalau yang menggunakan IT itu kayak seperti handphone di rumah, nah itu susahnya Bu. Karena kan di sini juga apa ya, banyak yang nggak mendukung orang tuanya karena banyak juga yang gaptek orang tuanya Bu. Oh ya, ada lagi Pak. Kalau ini misalnya saya Pak, misalnya ya selama apa namanya AMDK misalnya nih AMDK yang anak kan disuruh belajar di rumah 2 hari. Nah saya mengantisipasi biar anak ini dapat nih mata pelajaran IPA. Jadi saya tugaskan kuisis itu sebagai mode PR Pak. Kan bisa dilakukan selama 24 jam dan mereka akan mengulang-ulang sampai nilainya 100. Itu saya tugaskan seperti itu sebagai contoh aja Pak. Gitu. Jadi ya kita kan berinteraksi juga dengan wali murid ya Pak ya, ada guru kelas, di situ kan ada obrolan. Mungkin sesekali bisa daring dengan wali murid tersebut Pak. Seperti ini ada obrolan gitu ya, sesekali ada penyampaian kata ujian. Begitu Pak. Mungkin ada tambahan dari Bu Sri atau Bu Siti. Gimana Bu Siti? Oke. Ya, lanjut Bu Sri. Oke, kalau menurut saya untuk anak SD itu lebih menarik menggunakan Canva ya Bapak ya. Karena di situ kan banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Dan tentunya kalau misalnya orang tua itu tidak mendukung kan hanya beberapa gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa menyajikan MPI ini di kelas gitu. Jadi misalnya menggunakan LCD proyektor atau menggunakan HP Bapak sendiri dan kemudian nanti tetap di-share ke grup wali kelas, wali murid, masalah nanti wali murid itu merespon atau tidak, ya mungkin kita harus selalu ngasih apa ya, bahwa ini mengenai materi misal matematika. Sebenarnya kalau SD itu malah lebih membutuhkan MPI tersebut karena kan kalau SD itu tidak hanya anaknya yang sekolah Pak kayaknya Pak. Orang tuanya juga sekolah gitu. Jadi kalau dibuatkan MPI itu justru materi itu akan mudah didapat. Ini cara ngerjakannya gimana? Biasanya sih ibu-ibu kan begitu ya Pak ya. Matematika yang ini kok saya nggak mudeng. Nah kalau seandainya dibuatkan MPI kan orang tuanya juga bisa belajar dari MPI tersebut. Ya kalau misal ada yang tidak merespon, pasti ada beberapa lah yang mau merespon gitu. Artinya yang memang
mereka juga mau anaknya itu maju gitu, mau dalam anaknya itu bisa dalam pendidikannya tuh lebih baik gitu. Itu saja dari saya. Gimana Bu Siti, mungkin mau menambahkan? Apakah cukup Ibu? Baik, mungkin Pak Nur Hamid sudah ada gambaran ya, karena memang saya yakin apalagi kalau anak kelas 1 ini memang butuh ekstra dari gurunya ya untuk memberikan bimbingan. Iya. Untuk memberikan penjelasan apalagi terkait dengan teknologi. Nah, mungkin nanti dari sini atau mungkin nanti Pak Nur Hamid bisa mendapatkan referensi dari yang lain untuk bisa menangani solusi yang sedang dihadapi. Baik, Ibu Bapak semua. Sama-sama Pak. Kemudian ini sepertinya waktu kita sudah sangat jauh dari jadwal. Nanti Ibu Bapak semua punya kesibukan yang lain. Ya. Kita cukupkan ya Ibu. Iya Bu. Saya sih pengennya nanti ada berbagi praktik baik bagaimana cara membuat MPI tadi itu loh, kok bisa dipencetin juga. Saya pengen juga, mungkin Ibu Bapak yang lain juga pengen belajar. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk kita bisa belajar lebih lanjut dengan ibu-ibu narasumber yang biasa ini. Nah, ada setuju Bu Andrian ya? Setuju ya Bu ya? Oke, mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan untuk bisa belajar. Baik Ibu Bapak semua, saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu narasumber yang sudah berbagi praktik baik hari ini. Kemudian sama-sama Bu. Dan kerennya Ibu Bapak yang masih setia dengan kami ini sampai waktunya sudah sangat molor jauh. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di sore hari ini bisa kita manfaatkan di sekolah kita sebagai pengajar dapat memberikan yang terbaik, pembelajaran terbaik untuk anak didik kita di sekolah masing-masing. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ucapkan terima kasih dan mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua dan ada kesempatan untuk kita bertemu lagi. Amin. Cukup saja ya Ibu Bapak. Ya Bu. Terima kasih banyak. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore. Terima kasih banyak Bu Ari, Bu Aini, terima kasih banyak Bu Aini, Bu Atun, Bu Siti Rahma. Ya, sama-sama. Jangan lupa yang belum absen, saya kok lupa. Oh iya, absen ya Bapak Ibu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Semoga dapat bermanfaat. Saya benar-benar tertarik loh Bu Sri, kapan nih belajar nih? Monggo MGMP. Ayolah. MGMP lewat Meet aja lah Bu kita. Iya, mau ketemu susah kita ya. Iya. Ya Bu Yuni, terima kasih banyak Bu Yuni. Terima kasih, sehat selalu. Luar biasa nih kegiatannya. Insya Allah kita nanti ada waktu ya Bu Sri ya. Ambil dokumentasi gitu Bu. Oh iya, benar. Off kamera. Benar. Masih ada nih yang buka kamera saja mungkin yang bisa buka kamera. Iya. Saya lupa tadi. Screenshot. Iya benar, sampai lupa. Saya fokusnya di rekaman aja. Makanya saya screenshot yang masih ada Ibu Bapak. Game. Satu, dua, tiga. Saya ulang lagi, saya simpan dulu. Semangat ya Ibu Bapak, tangannya kita semangat. Masih banyak ini yang masih hadir. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Terima kasih Bu Juwari. Salam Bu. Kita jadi punya teman di Aceh ya Bu ya. Kapan kita ngopi bareng?
Kita ke titik nol Sumatera apa titik nol Indonesia ini. Kita ke Aceh ya. Ya, ya, Aceh. Baik, saya izin live ya Ibu. Ya, ya mari Bu. Ya. Waalaikumsalam. Ya, podo-podo. Tadinya khawatir ya Bu. Aduh, Bu Ari terima kasih banyak loh Bu Ari. Iya. Akhirnya malah semangat ini ya Bu ya. Oh. Ya. Ya, terima kasih banyak Bu Ari. Sukses selalu ya. Ya. Sukses untuk kita semua. Amin. Bu Aini masih standby nih. Terima kasih Bu Aini. Ya. Saya izin. Monggo. Ya. Ya Bu. Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya tutup ya ruangannya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat ya Bapak Ibu, dan yang lebih penting adalah bisa kita implementasikan di kelas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum.